And surely that is the opener this time. And it's Indonesia who have the opener. Nós estão inseridos e a gente tem mais tempo para observar, para poder trazê-los em período de preparação. Nobody believes in us, but we believe. Terbukti curangi timnas Indonesia, keputusan wasit mendadak viral. Pelatih Brasil U17 sampai ngomong begini. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Timnas Indonesia U17 mengawali perjalanannya di Piala Dunia U17 dengan cukup berat. Yaps, skuad Garuda Muda baru saja menghadapi perlawanan tangguh Zambia di laga perdana Piala Dunia U17 2025. Dalam laga ini, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto benar-benar mengeluarkan para pemain terbaiknya. Meski begitu, Zambia juga nampaknya tak mau kalah dengan timnas Indonesia. Di awal laga, Garuda Muda sangat kesulitan menguasai jalannya pertandingan. Zambia benar-benar bukan lawan sembarangan. Postur tubuh yang tinggi, kaki yang panjang hingga fisik yang begitu kuat menjadi senjata utama timnas Zambia U17 ini. Meski begitu, skuad Garuda Muda juga bukan tanpa perlawanan. Sesekali mereka juga melakukan serangan balik yang cukup merepotkan dan pada akhirnya mampu mencetak gol terlebih dahulu. Sayangnya, Zambia mampu merespon gol tersebut dengan cepat. Rapuhnya lini belakang timnas Indonesia mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Zambia. Di laga ini yang cukup menjadi sorotan adalah kepemimpinan wasit. Yaps, lagi dan lagi Indonesia dirugikan oleh keputusan-keputusan kontroversial dari perangkat pertandingan. Salah satu momen yang paling disorot adalah ketika Evandra dijatuhkan di kotak terlarang. Kala itu, wasit sempat menunjuk titik putih untuk memberikan penalti kepada Indonesia. Anehnya, wasit tiba-tiba membatalkan penalti tersebut dan malah memberikan kartu kuning kepada Evandra karena dianggap melakukan diving. Padahal sudah jelas kalau dilihat dari tayangan ulang, kaki Evandra memang benar-benar terkena tackle. Meski begitu, pada akhirnya timnas Indonesia pun tak mampu berbuat banyak. Garuda Muda harus tumbang 1-3 dari Zambia. Namun, terlepas dari hasil pertandingan, pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto berharap anak asuhannya bisa memetik banyak pengalaman dan pelajaran di ajang Piala Dunia U17 2025 ini. Menurutnya, kesuksesan lebih baik didapat ketika pemain sudah merumput di level senior. Nova menjelaskan, perjalanan pemain-pemain timnas Indonesia U17 masih sangat panjang. Ia ingin Evandra Florasta dan kawan-kawan terus konsisten sampai tim senior. Ini menjadi pengalaman yang baik bagi mereka agar kedepannya bisa menjalani proses dengan lebih matang. Saya mengatakan bahwa saya lebih senang jika pemain-pemain ini bisa bermain di timnas senior daripada hanya sukses di satu ajang. Karena sekali lagi, mereka adalah pemain masa depan kita. Harapannya mereka bisa banyak belajar dari ajang ini dan ke depan menjadi pemain tim nasional di masa yang akan datang, ungkap Nova Arianto. Di sisi lain, pelatih Brasil U17 Dudu Patetucci melontarkan pernyataan mengejutkan untuk 3 lawan yang akan dihadapinya, termasuk timnas Indonesia. Dudu Patetucci mengakui apabila ketiga lawannya di grup H ini memang tak punya rekam jejak sebagus Brasil U17 di Piala Dunia U17 yang setidaknya sudah berhasil mengoleksi 4 trofi. Akan tetapi, dia meminta seluruh anggota timnya untuk tidak memandang mereka sebelah mata. Bahkan, pelatih 3 berlaban tersebut menganggap mereka lawan yang serius, termasuk timnas Indonesia U17. Menurut Patetucci, semua kontestan di Piala Dunia U17 2025 ini tidak boleh diremehkan karena sudah terpapar sepak bola modern. Meskipun tim-tim ini tidak memiliki sejarah sukses di level junior, saya telah memberitahu staf saya dan para pemain bahwa kita harus tetap waspada dan memperlakukan Honduras, Indonesia, dan Zambia sebagai lawan yang serius. Kita harus menghormati semua tim, mengingat globalisasi sepak bola modern. Lihat saja sebagai contohnya Maroko. Mereka baru saja dinobatkan sebagai juara Piala Dunia U20 2025. Ujar Dudu Patetucci. Meskipun demikian, dia memastikan apabila stafnya sudah bekerja keras untuk memetakan kekuatan lawannya di grup H. Dia menegaskan, Selekau siap menyapu bersih semua laga untuk lolos ke fase berikutnya. Tentu, kita sudah menganalisis dengan saksama lawan-lawan yang akan kita hadapi di fase penyisihan. Kita akan masuk ke fase grup dengan target mengalahkan semua lawan dan lolos ke babak gugur, pungkas Patetucci. Jelas, pernyataan dari pelatih Brasil ini menandakan jika negara sekelas Brasil aja yang punya rekam jejak mentereng tak mau merasa jumawa. Mereka menempatkan diri di bawah untuk menghormati semua lawan, padahal mereka tahu Brasil akan mampu mengalahkan lawan-lawannya dengan mudah.
Meski begitu, apapun di sepak bola bisa saja terjadi. Timnas Indonesia yang secara kualitas tidak diunggulkan bisa saja membuat kejutan, walaupun pada laga perdana harus menelan kekalahan. Tunjukkan kualitasnya di Liga Prancis, Calvin Verdong banjir pujian dari fans Lille. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Bek Timnas Indonesia, Calvin Verdong, mulai menunjukkan kualitas apik yang ia miliki di klub Liga Prancis, Lille. Yaps, penampilannya yang solid terutama saat mengantar Lille mengalahkan Angers 1-0 di pekan ke-11 Liga Prancis 2025-2026 menarik perhatian dan pujian dari para supporter klub. Dua supporter Lille, Quentin dan Frank, berbagi pandangan positif mereka mengenai bek sayap berusia 28 tahun tersebut. Mereka menyebut Verdong sebagai pemain penting karena berperan dalam menjaga kestabilan dan kekompakan tim berjuluk Les Doges tersebut. Calvin Verdong tampil penuh dan tak tergantikan sebagai bek sayap kiri sejak awal pertandingan saat Lille menjamu Angers. Pertandingan tersebut merupakan penampilan keempat Calvin di Liga Prancis dan yang ketujuh di berbagai kompetisi musim ini. Usai pertandingan, para supporter pun mulai mengakui kualitas apik yang dimiliki Verdong. Quentin, salah satu supporter Lille, mengakui awalnya ia sempat meragukan Verdong, tapi kini ia memuji peran besar sang pemain dalam menjaga stabilitas lini pertahanan. Yang saya suka adalah stabilitas di lini belakang bersama Meunier, Verdong, dan Memba. Di sisi lain, saya sama sekali tidak mengenal Verdong, dan saya sangat terkejut. Terlepas dari awal musim yang sulit di Lens, ia bermain cukup baik sejak saat itu, ungkap Quentin. Supporter Lille lainnya, Frank juga memberikan pujian serupa. Menurutnya, keberadaan Verdong turut menambah soliditas lini pertahanan Lille dan bahkan menganggapnya sebagai salah satu pemain kunci dalam kemenangan melawan Angers. Kami kembali menemukan soliditas pertahanan kami dengan pasangan bek tengah yang angkuh dan bek sayap yang memimpin. Meunier dan Verdong juga harus dianggap sebagai salah satu pemain kunci dalam pertandingan ini, papar Frank kepada salah satu media Prancis. Nasibnya makin terpuruk, Miss Hilgers sampaikan pesan haru untuk fans Timnas. Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Bek Timnas Indonesia, Miss Hilgers, akhirnya buka suara usai divonis cedera anterior cruciate ligament atau ACL. Yaps, sebagaimana yang diketahui, Hilgers mengalami cedera lutut saat menjalani sesi latihan bersama FC Twente. Kemungkinan besar pemain berusia 24 tahun itu akan menepi lama, karena biasanya pemulihan cedera ACL membutuhkan waktu panjang. Belum diketahui pasti berapa lama Hilgers harus menepi, namun tersiar kabar kalau dirinya harus menjalani pemulihan selama 9 bulan lamanya, yang mana itu dia bakal menyudahi musimnya bersama FC Twente lebih cepat mengingat kontraknya berakhir pada Juni 2026. Usai divonis cedera ACL, Hilgers pun menuliskan pesan menyentuh. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah mengirimkan pesan dukungan. Hilgers berjanji akan bekerja keras agar pulih dari cedera tersebut sehingga bisa kembali ke lapangan hijau. Pemain berusia 24 tahun itu akan memusatkan fokusnya pada pemulihan pasca operasi. Terlepas dari semua candaan, terima kasih atas semua pesan dan dukungan yang baik. Saya akan bekerja keras setiap hari agar bisa kembali lebih kuat dari sebelumnya. Setelah operasi, saya akan fokus pada pemulihan dan akan terus memberi kabar kepada semua orang tentang perkembangan saya, ungkap Miss Hilgers. Cedera tersebut jelas menjadi pukulan telak bagi Hilgers dan membuatnya terjebak dalam situasi yang semakin pelik. Mengingat sebelumnya dia tidak pernah masuk dalam daftar susunan pemain FC Twente karena tidak mau untuk memperpanjang kontrak. Dianggap punya karakter yang tepat, Greg Nwokolo rekomendasikan Thomas Doll ke PSSI. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Mantan penyerang Timnas Indonesia, Greg Nwokolo, mengungkapkan pandangannya soal kriteria pelatih yang ideal untuk memimpin skuad Garuda. Ia menilai sosok pelatih dengan karakter khas Jerman paling tepat menangani Timnas Indonesia. Seperti diketahui, posisi pelatih kepala Timnas Indonesia saat ini masih kosong setelah PSSI resmi berpisah dengan Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu diberhentikan usai gagal membawa skuad Garuda melaju ke putaran final Piala Dunia 2026.
Kegagalan Kluivert terjadi setelah timnas Indonesia menelan 2 kekalahan beruntun di babak keempat kualifikasi Piala Dunia, masing-masing dari Arab Saudi 2-3 dan Irak 0-1. Sudah 2 pekan kursi pelatih timnas Indonesia dibiarkan kosong sejak pemecatan Patrick Kluivert. Hingga kini PSSI belum memutuskan siapa sosok pengganti yang akan ditunjuk, meskipun sejumlah nama mulai santer dibicarakan. Greg Nwokolo yang menjadi bintang tamu dalam podcast Jebret Media turut menyampaikan pandangannya tentang pelatih yang layak menjadi penerus Kluivert. Menurut Greg, timnas Indonesia membutuhkan sosok pelatih yang punya mentalitas disiplin dan ketegasan tinggi. Ia menilai karakter pelatih asal Jerman cocok untuk memimpin tim yang dipenuhi pemain keturunan dari berbagai latar belakang. Kalau saya pribadi, ada baiknya jangan ambil dari Belanda. Saya sepakat dengan Hamka Hamzah bahwa banyak orang ingin Sinteyong kembali. Namun ketika dia kembali harus mulai dari nol lagi. Tidak ada waktu. Jika ditanya, saya akan memilih Thomas Doll. Saya melihatnya waktu melatih Persija, dia itu pelatih besar, bukan biasa saja. Sekarang kita bicara timnas Indonesia. Semua orang di timnas Indonesia itu harus nggak ada di zona nyaman. Semua harus tahu kita di sini untuk Indonesia. Oke, kita banyak pemain keturunan dari Belanda, namun kita butuh pelatih yang tegas. Jadi saya suka pelatih dengan karakter seperti Thomas Doll yang tegas, ungkap Greg Nwokolo.